Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光过降座episode 47 Kegigihan tanpa halangan dan tak tergoyahkan. Semua makhluk berubah berdasarkan jodoh. Ketika mereka bertemu dengan jodoh, maka mereka akan langsung berubah. Saya harus ini dan itu. Ketika jodoh tersebut datang, maka lingkungan dan kondisi akan berubah. Ketika ada kesempatan datang, manusia akan berserakah. Itu dinamakan semua makhluk berubah berdasarkan jodoh. Sedangkan praktisi Buddhis tidak akan berubah karena jodoh. Itu artinya tidak peduli kondisi apapun yang datang, Anda tidak boleh asal berubah. Anda harus kuat. Jangan saat orang lain memberikan Anda keuntungan, Anda langsung berubah. Bagaimana orang semacam ini bisa belajar dharma dengan baik? Kualitas manusianya sangat buruk. Berubah dan tidak berubah mengandalkan kemurnian dan tidak melekatnya pikiranmu. Banyak orang yang tidak memiliki materi apapun. Orang semacam ini disebut sebagai tanpa adanya halangan. Pikiran yang tidak memiliki halangan, seberapa banyak keuntungan itu, hal itu tidak ada kaitannya dengannya. Tidak peduli seburuk apapun hari ini, saya bisa menahannya. Saya juga tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Saya tidak akan mengambil sesuatu yang bukan milik saya. Ini disebut dengan pikiran yang tidak memiliki halangan. Jika manusia serakah dan mengambil keuntungan berdasarkan jodoh, maka kemurnian pikiranmu akan mudah menerima bibit permasalahan yang ada di alam manusia. Alam manusia mulai memiliki permasalahan dan Anda sudah menabur bibit tersebut. Itu adalah keserakahan. Anda sedih saat Anda melihat orang lain mengambil barang yang bukan milikmu. Mengapa manusia tidak bisa membina diri dengan baik? Karena mereka telah menerima bibit permasalahan yang tidak patut ada di alam manusia. Dengan demikian, Anda akan berubah menjadi manusia biasa. Master berharap kalian tidak menerima pengaruh dari sebab jodoh. Tidak peduli sebab jodoh buruk dan baik, sebagai praktisi Buddhis tidak boleh sampai kemurnian hati kita ternodai. Coba pikirkan, maka kalian akan memahaminya. Contoh sederhana, masalah percintaanmu sudah lumayan baik. Anda sudah memiliki istri, tapi saat Anda melihat wanita lain di luar sana yang lebih cantik dan berbudi luhur, Anda langsung berubah. Jika Anda seorang manusia biasa, pasti Anda akan berubah. Itu dinamakan sebagai berubah berdasarkan jodoh. Jika Anda bukan seorang manusia biasa, Anda akan berpikir, istri saya memiliki kelebihannya sendiri dan dia memiliki kelebihannya sendiri. Kita tidak boleh berubah seenaknya. Kalian juga tidak menyukai manusia yang asal berubah berdasarkan jodoh. Tidak berubah karena jodoh. Tidak peduli seberapa banyak sebab jodoh yang Anda temui di kehidupan ini. Tidak peduli seberapa banyak orang yang berjasa dan tidak, Anda harus melepaskannya. Dengan demikian, Anda akan mengerti bahwa Anda sedang membina diri, yaitu Anda tidak ingin berjalan di jalan reinkarnasi lagi. Dengan memiliki kemurnian dan kebijaksanaan, Anda baru tidak akan diganggu oleh ketidakkekalan yang terus berubah. Mana ada hal yang kekal di dunia ini, segala hal adalah ketidakkekalan. Tidak ada hal yang ada di dunia ini berlangsung selamanya. Karena ketidakkekalan akan terus mengganggu kita. Contohnya organ hatimu awalnya sehat dan tiba-tiba sakit. Ketidakkekalan kan? Paru-parumu awalnya sehat dan tiba-tiba sakit. Ketidakkekalan kan? Awalnya sendimu masih sehat. Tapi seiring umur bertambah, sendimu terus berbunyi. Bukankah itu adalah ketidakkekalan? Padahal awalnya baik-baik saja kan? Awalnya hubunganmu dengan suamimu baik-baik saja.
Mengapa kalian bisa bercerai? Awalnya hubunganmu dengan anakmu baik-baik saja. Mengapa kalian bisa berpisah? Semua itu adalah jodoh. Hari ini memujimu, besoknya menjelek-jelekkanmu. Itu adalah jodoh di alam manusia. Saat ada orang yang menjelek-jelekkanmu, maka Anda harus memperbaiki diri. Ini adalah ketidakkekalan. Ketika ada orang yang menjelek-jelekkanmu, maka Anda harus segera memperbaiki diri. Karena tidak ada manusia yang ingin menjelek-jelekkan orang lain. Ketika Anda meminta istri untuk menjelek-jelekkanmu, dia pasti tidak akan melakukannya. Tapi saat kalian berselisih dan istri memarahimu, Anda malah langsung mengingat semua perkataan istrimu. Perbaikilah dengan sungguh-sungguh. Jangan dendam padanya, tapi ingat perkataannya, karena istrimu telah menahan semua perkataan selama ini. Istrimu baru mengatakannya hanya saat kalian berselisih. Praktisi Buddhis senior akan keluar dari permasalahannya selangkah demi selangkah. Manusia yang mudah berubah adalah hasil dari bibit yang dia tanam dari 6 alam reinkarnasi. Pikiran orang yang terus berubah akan kacau. Anda bukanlah orang baik. Coba kalian perhatikan orang yang tenang. Setelah menikah, dia akan diam di rumah. Dia akan melakukan pekerjaan rumahnya dengan sungguh-sungguh. Dia juga akan melakukan pekerjaan di kantor dengan sungguh-sungguh. Dia juga akan menjalin pertemanan dengan baik. Jangan sampai melukai orang lain. Tidak peduli perintah apapun yang diberikan padamu di rumah, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, Anda tidak akan menciptakan bibit tumiba lahir di 6 alam reinkarnasi lagi. Orang yang berubah berdasarkan jodoh adalah orang yang menanam bibit tumiba lahir 6 alam reinkarnasi. Hanya dengan menjadi manusia yang tidak berubah karena jodoh, Anda baru bisa keluar dari 6 alam reinkarnasi. Tidak peduli apapun yang terjadi, saya tidak akan berubah. Ada orang yang memuji orang lain saat makan bersama. Setelah selesai makan, dia mulai menjelek-jelekkannya. Bukankah ini adalah bermuka dua? Apakah manusia harus tunduk pada orang lain saat mengharapkan sebuah keuntungan, dan saat dia sudah mendapatkan keuntungan tersebut, dia menendangnya? Apakah ini sikap seorang praktisi Buddhis? Tidak berubah karena jodoh adalah tidak peduli seberapa banyak perubahan yang terjadi pada jodoh, saya tetap begini saja. Hanya dengan keluar dari 6 alam reinkarnasi, Anda baru bisa kokoh dan kekal. Anda tidak boleh terus berputar di 6 alam reinkarnasi lagi. Apakah manusia menderita? Sudah berapa kali manusia melakukan kesalahan? Kebiasaan buruk terus diulangi. Menderita kan? Apa yang terjadi pada diriku? Mengapa saya tertipu lagi? Itu bukan karena Anda tertipu, tapi karena Anda serakah. Perubahan sebab jodoh bagaikan ombak di permukaan laut. Jangan mengikuti arus ombak, sehingga suasana hati kita ikut berubah. Saat kita tidak bisa menahannya, maka kapal ini akan terbalik. Setiap permasalahan yang ada di dunia ini adalah sebuah perubahan yang tidak pasti. Semua orang ada di dalam perubahan. Terkadang takdirmu membuang Anda dari puncak kehidupan. Terkadang ia juga membuangmu ke dalam kesulitan di alam manusia. Anda harus bisa menahan pencobaan itu. Manusia harus berubah. Banyak yang berkata, saya tidak bisa berubah. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Saya sudah tidak bisa mengubahnya. Master beritahumu, tidak ada hal yang tidak bisa diubah. Anda saja yang tidak ingin mengubahnya. Sama halnya dengan anak kecil. Jika Anda ingin mengubahnya, apa yang tidak bisa diubah? Ketika ada keuntungan yang datang, Anda langsung mengubahnya. Ketika ada hubungannya dengan takdirmu, Anda langsung mengubahnya. Praktisi Buddhis harus tahu bahwa alam manusia adalah ruang ketidakkekalan yang palsu. Bukankah kita hidup di sebuah ruang sewaktu kita kecil? Ketika kita sudah di tingkat SD, kita ada di satu ruang. Ketika kehidupan SD kita sudah selesai, itu akan berakhir. Lalu kita sudah di tingkat SMP dan itu pun sudah berakhir. Lalu kita sudah di tingkat kuliah dan itu pun sudah berakhir. Satu episode demi satu episode. Menikah, bekerja, melahirkan anak, menikah. Ini adalah episode berlanjut yang palsu. Coba bayangkan ketika kalian ada di tingkat SMP, TK,
Apakah masih ada guru yang pernah membantumu mati-matian sebelumnya? Kalian masih bisa mengingat seberapa banyak? Mereka sudah tidak tahu pergi kemana. Sesuatu yang palsu pasti akan menghilang. Kepalsuan dari kehidupan manusia pasti akan menghilang. Saat kalian mengangkat kepala kalian dan melihat lampu pendar yang terpancar ke dinding, mungkin kalian sudah ada di rumah sakit. Pada saat ini kalian akan berpikir, apa yang sedang saya lakukan di alam manusia? Apa yang telah saya dapatkan? Banyak orang yang telah menyimpan dendam di dalam dirinya. Banyak orang yang telah mendapatkan ketidakpuasan di dalam dirinya. Apakah ini kehidupan yang didambakan di alam manusia? Husa mengharapkan agar hati kita tidak boleh dipengaruhi oleh wujud luar. Hari ini Anda sangat bahagia. Saat Anda sangat bahagia, tiba-tiba Anda dibicarakan oleh orang lain, membuatmu langsung murung. Bukankah itu berarti Anda sudah dipengaruhi oleh orang lain? Ibu-ibu sangat senang ketika sedang libur. Lalu anaknya menghampirinya dan berkata, "Ma, ujian saya tidak lulus." Bukankah suasana hatimu telah dipengaruhi olehnya? Bukankah Anda sama dengan boneka kayu? Pikiran praktisi Buddhis harus kokoh dan tak tergoyahkan bagaikan wajra. Saya sudah membina diri. Saya sudah sanggup menghadapi pencobaan dan tak tergoyahkan. Kita harus kokoh. Tidak peduli perubahan apapun yang terjadi pada sebab jodoh, pikiran saya tidak akan tergoyahkan. Sewaktu kecil, saya pernah mendengar sebuah cerita. Ada seorang bapak tua yang memiliki istri cacat. Lalu dia terus menggendongnya dan dia dipuji oleh orang lain. Sebenarnya, ini termasuk sebuah hal yang tak tergoyahkan di alam manusia. Biasanya saat istrinya cacat, pria langsung kabur dan pergi mencari istri lagi. Dia memberikan sedikit kompensasi dan pergi meninggalkannya. Praktisi Buddhis harus memiliki kegigihan. Ilmuwan mana yang tidak memiliki kegigihan? Ada orang yang memiliki penyakit, tapi dia terus minum obat dan olahraga. Dia juga bisa sembuh. Banyak orang yang tidak bisa bertahan. Tidak peduli bagaimana perubahan sebab jodoh itu terjadi. Jika Anda tidak terpengaruh oleh sebab jodoh, maka Anda tidak akan menerima pengaruh dari balasan karma. Jika Anda terus memarahi seseorang, coba Anda perhatikan, apakah dia akan memarahimu suatu saat nanti? Jika Anda jahat pada orang tersebut, coba Anda perhatikan, apakah dia jahat padamu suatu saat nanti? Semua itu ada balasannya. Kalian sangat baik dan hormat pada sepuh. Apakah ini hanya sehari saja? Karena saya telah melakukan hal yang sama terus-menerus. Saya terus membantu orang lain. Orang lain bisa merasakan kasih sepuh. Dengan demikian, orang lain baru akan mengikutimu. Kita harus tulus. Kita harus melayani semua makhluk. Bodhisattva memiliki pikiran untuk melayani semua makhluk. Meskipun sudah beribu-ribu tahun, kita masih berlutut menghormati Bodhisattva. Begitulah penjelasannya. Dalam bahasa duniawi, Anda harus memiliki pikiran untuk melayani rakyat. Dengan demikian, orang lain akan baik padamu juga. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Pho Pha Master Lu Chin Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.